Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tanggal 10 bulan 5 2022 jam 21:08. Mungkin teman-teman akan mendengarkan video ini sekitar jam 11 atau setengah 12 malam karena memang proses rendering dan juga editing yang memakan cukup waktu lama. Nah, kita akan melihat potensi Bitcoin sekarang bagaimana berdasarkan teknik analisa. Gua belum melihat berdasarkan data on-chain ada akumulasi yang cukup besar saat ini. Jadi gua akan share kepada teman-teman dua skenario. Yang pertama adalah flat di atas 31.000 dan juga zigzag sampai dengan harga 20-an something. Dan alasan gua kenapa memberikan analisa teman malam-malam karena pertama gua bikin konten buat TikTok tadi ya siang. Paginya gue ada kelas, terus juga gue ngelihat price actions atau reaksi pasar terlebih dahulu apakah memang ada potensi reversal atau tidak untuk saat ini. Nah, kalau berdasarkan teknik analisa berarti ya teman-teman harus menghitungkan terlebih dahulu mulai dari bulan November menggunakan Elliott Wave. Maka teman-teman harus memahami terlebih dahulu area-area dari Elliott Wave sendiri. Kalau teman-teman mau mempelajari bahwa penurunan ini kita sebut dengan triple tree, maka teman-teman nanti buka buku Elliott Wave atau teman-teman bisa buka Google cari namanya triple tree. Yang perlu teman-teman ketahui berarti adalah dua area ini, karena dua area ini adalah penentuannya. Apakah harga Bitcoin itu bisa flat di atas 30 atau justru Bitcoin itu dia menurun sampai dengan harga lebih dari 29.000 ke bawah. Tapi yang pasti adalah kita sudah melewati flat udah, terus three way movement atau tiga naik ke atas yang kita hitungkan jadi ABC. Lalu di sini juga sudah kita temukan double tree-nya. Kenapa double tree? Karena di sini three way movements, ini tiga penurunan, lalu di sini tiga kenaikan, lalu di sini udah tiga penurunan. Lalu kalau kita lihat pada daily time frame kalau kita lihat berdasarkan RSI sudah oversold ya, membentuk lower dan higher low, dan juga MACD itu sudah berada pada area negatif. Gue expect bahwa MACD ini dia golden cross biar kita bisa tahu bahwa ini adalah bullish divergence, karena berdasarkan price actionsnya pun Bitcoin sudah membentuk lower dan lower low. Maka ekspektasi gue kenaikannya itu adalah tiga kenaikan atau any tree namanya ya. Kenaikannya adalah A, B, dan C. Nah, kenaikannya berarti 50 sampai dengan 60% dari penurunan mulai per Maret kemarin sampai dengan Mei 2022. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwa ekspektasi gua penurunan ini tuh sebenarnya udah selesai dan memang ada reversal. Karena apa? Kalau kita hitung mulai dari sini, ini kan ada X ya, maka ini adalah harmonic pattern. Ini adalah A, B, C, dan D. Maka kalau kita hitung atau berdasarkan referensi penurunan harmonic pattern, ya kita tarik target price dari X ke A kan. Ini A, B, C, dan D ya. Lalu kita taruh seperti ini. Nah, penurunan berarti udah selesai ya, berdasarkan harmonic patternnya. Ini juga harmonic pattern ya, X, A, B, C, dan D. Oke, maka kenaikannya dari referensinya X ke A gitu, taruh di D. Kenaikan potensialnya sampai dengan 41.200. Fibonacci 0618 pada kisaran harga 39 dan 41.241. Ini ada level resistance yang dimana ini adalah area testing sebelumnya gitu ya. Nah, hati-hati bila memang betul pada level saat ini harga itu naik dan reclaim harga 40-an, maka teman-teman harus concern bahwa 0605 ini bisa menjadi resisten kuat. Kalau jadi resisten kuat akan ada indikasi terjadi penolakan harga dan koreksi. Nah, tinggal nanti teman-teman tugasnya adalah mencari bottomnya kembali di saat dia menurun. Kalau dia flat, maka teman-teman tarik Fibonacci dari Y sampai dengan ntar higher-nya di berapa. Berhubung ini belum ada ya, kita jadikan ini sebuah ilustrasi aja dulu ya. Taruh di Fibonacci 0618 dulu aja deh. Cari Fibonacci 08, cari Fibonacci 07, atau teman-teman inilah eksternalnya dulu aja. Nah, lalu Fibonacci 0807. Ini
harga 32.100 dan 31.000 bisa teman-teman jadikan acuan sebagai entry long buy flatnya. Maka nanti perhitungannya penurunan sampai dengan ke 0786 0886 ini juga masuk double tree. A, B dan C, ntar di sini ada A, B dan C, lalu di sini ada A, B dan C gitu ya. Lalu akan kembali lagi reversal. Nah, perhitungannya berarti di sini kan udah X ya. Udah X, berarti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, maka ini adalah leg terakhir atau wave terakhir dari korektif wave-nya si Bitcoin. Nah, ini berarti skenario flat di atas 31. Untuk skenario zigzag breakdown atau broken dari level 30, maka sama ya teman-teman caranya, cari level support atau tarik Fibonacci dari low sampai dengan high. Lalu teman-teman ini kita bisa hapus ya, terus hiraukan Fibonacci 0786, Fibonacci 886, fokus kepada 1.13, 1272, 141, 1618. Justru kalau udah seperti ini ya teman-teman tinggal sesuaikan aja berdasarkan EMA 250 pada weekly time frame nanti pada harga berapa. Kalau sekarang kan di kisaran harganya 22.000 atau 23.000 kalau nggak salah ya. Kalau berdasarkan Coinbase berarti 23.500. Kalau kita hitung berdasarkan rasio Fibonacci ya berarti kisaran Fibonacci 1414 1618 ini ya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan aja karena kan belum ada higher-nya. Maka nanti perhitungannya adalah di sini kan udah naik ABC ya. Berarti penurunan di sini 1 2 3 4 dan 5 gitu ya. Lalu ada kenaikan A, B dan C, lalu ada 1 2 3 4 dan 5 gitu. Sampai dengan nanti kita menemukan support kemungkinan besarnya di EMA 250 time frame weekly, atau kita sesuaikan nanti berdasarkan rasio Fibonacci. Yang paling penting kita harus perhatikan adalah ya ini Fibonacci 1.14 dan 1618 yang sekarang harganya berada di 24.900 dan juga 22.540. Berhubung saat ini kan memang pada titik X-nya kan belum kelihatan ya higher-nya, ini berarti masih bisa menjadi ilustrasi dan harganya akan bisa berganti nantinya karena nanti kan disesuaikan berdasarkan higher-nya. Cuma sebenarnya kalau kita hitung-hitung saat ini ada potensi kenaikan sebenarnya possible guys. Kalau kita lihat berdasarkan bearish channel ya, maka kenaikan itu sampai dengan Fibonacci 0614 ini ada level resisten channel yang bisa bereaksi menjadi level resisten. Jadi masih possible gitu bahwa harga itu naik saat ini 50 sampai dengan 60% untuk reclaim level resisten trendline dan juga level resisten dari rasio Fibonacci 06 dan juga 05. Nah, dari kedua skenario tersebut ya mungkin teman-teman sudah bisa mendapatkan kesimpulan ya untuk entry-nya pada kisaran level harga berapa gitu. Tinggal teman-teman pelajari aja tentang triple tree di Google atau mungkin di buku Elliott perhitungan seperti apa untuk menemukan ini ya any tree juga double tree atau zigzag penurunan nanti. Gua sih masih expect sebenarnya BTC ya bisa flat di atas 31.000 ya, biar enggak dia menurun ke harga 20-an something. Kenapa gua bisa bilang bahwa BTC berpotensi untuk flat di atas 30? Karena kalau kita lihat berdasarkan struktur Bitcoin against Nasdaq, pair ini tuh sudah sampai dengan bottomnya. Kemarin kan kita udah bahas ini ya bahwa level ini tuh sangat krusial dari level 2,54 sampai dengan 2,41 ini sangat krusial banget buat Bitcoin against Nasdaq agar tidak broken dari level support ini. Kalau ternyata broken dari level support ini maka besar potensi Bitcoin itu menurun di bawah 29. Jadi possible banget bahwa Bitcoin saat ini harganya flat bila mana kita melihat atau merujuk berdasarkan chart pattern dari Bitcoin against Nasdaq. Lagian kan penurunan target price kita pun udah sesuai kan berdasarkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Tinggal saat ini kenaikannya aja sekitar ya 50% lah sampai dengan 2,87an di sini. Ya ini adalah skenario Bitcoin untuk saat ini.
mudah-mudahan ada kenaikan dulu sampai dengan 0618 biar kita tahu nih jadinya apakah dia zigzag atau justru ya flat di atas 31. Mudah-mudahan sih ya flat di atas 31 ya, untuk sebuah triangle naik lagi, naiknya sampai dengan 0786 0886 lah, berarti 70% atau 80% dari penurunan ini nantinya ya untuk ke atas yang sini. Oke, ini yang bisa gue sampaikan malam ini. Besok kita akan update kembali ya data on-chainnya. Mudah-mudahan ada akumulasi yang besar pada harga saat ini. Jadi kita bisa tahu bahwa Wells memang aktivitasnya sedang beli Bitcoin. Dan teman-teman juga boleh mampir ke TikTok karena gue udah upload 2 video tentang Luna dan juga USD kenapa harganya menurun. Terus tentang Instagram juga ya guys. Oke, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.